Ya nak jadi oleh ngono jadi Ya. ini untuk kita takutnya. Iya. Oh, no. Tidak pantas ya kan sepatu berjejer di sini. Cak. Nah. Enggak. Oh. Oh. Krungu. Kata-kata. Iya, Kak. Mau cowok kang Eren di. Ini. Udah enggak? Ah, wis. Wis. Bisa. Pikir aku kan. Wis. Tapi kan enggak. Iya. Mulai ya. Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 10 ingin menjelaskan tentang proposal yang sudah kami buat, yaitu proposal PKMKG. Di sini lembar pertama yaitu daftar isi. Daftar isi atau daftar tabel. Bab 1 pendahuluan isi ada belakang, tulisan masalah, tujuan, keluaran yang diharapkan, dan yang terakhir manfaat kegiatan. Untuk yang tinjauan kita ada penyakit jantung koroner atau PJK. Yang kedua, teknologi radio device dalam kesehatan. Yang ketiga, integrasi sistem HealthTech. Yang ketiga yaitu metode pelaksanaan, tahap perencanaan dan pengembangan bulan pertama dan bulan kedua. Yang kedua, tahap prototyping dan assembly pada bulan ketiga. Untuk tahap pengujian dan validasi pada bulan keempat. Yang kelima yaitu tahap analisis data dan pelaporan pada bulan kelima. Dan yang terakhir metode evaluasi keberhasilan. Untuk biaya dan jadwal kegiatan, yang pertama rincian biaya, bahan habis pakai, perlengkapan pendukung, transport dan konsumsi, dan lain-lain jadwal kegiatan. Yang terakhir daftar pustaka. Nah, di sini ada daftar tabel. Nah, ini bab 1 pendahuluan. Di sini kenalkan, nama saya Labib Nurudin dengan NIM 041 dari kelas TED. Ini menjelaskan tentang pendahuluan. Yang pertama yaitu latar belakang. Latar belakang dari proposal yang kami buat yaitu penyakit jantung koroner atau PJK merupakan penyebab kematian tertinggi di Indonesia menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
Pasien pasca rawat inap atau pasien rawat jalan penyakit jantung koroner memerlukan pemantauan kesehatan yang berkelanjutan untuk mencegah komplikasi dan readmisi. Monitoring tradisional yang hanya mengandalkan kunjungan rutin ke rumah sakit memiliki kelemahan dalam hal kontinuitas data dan deteksi dini gejala darurat. Teknologi Internet of Things atau IoT dan wearable device menawarkan potensi revolusioner dalam tata laksana pasien kronis. CardioNext hadir sebagai solusi inovatif berupa wearable device yang mampu memantau parameter kunci kesehatan jantung seperti EKG, single lead, denyut nadi, dan saturasi oksigen secara real time. Data yang terkumpul dikirim via Bluetooth ke smartphone pasien dan selanjutnya terintegrasi dengan sistem rumah sakit melalui platform cloud. Dengan demikian, tenaga medis dapat memantau kondisi pasien dari jarak jauh dan memberikan intervensi lebih cepat jika terdeteksi anomali atau gangguan, atau bisa disebut juga dengan tanda-tanda. Yang kedua, 1.2 yaitu permasalahan masalah berdasarkan latar belakang di atas dapat disimpulkan yaitu masalahnya dan perumusan masalahnya yaitu pertama bagaimana merancang dan menganalisis prototipe wearable device CardioNext yang mampu memantau parameter EKG, denyut nadi, dan SpO2 secara akurat dan nyaman digunakan pasien rawat jalan. Yang kedua, bagaimana sistem platform digital yang terintegrasi untuk menggabungkan data dari device pasien, aplikasi mobile, dan database rumah sakit. Yang ketiga, bagaimana menguji aktivitas dan kendala sistem CardioNext dalam memberikan monitoring yang dapat diandalkan bagi tenaga medis. Adapun tujuan dari program ini yaitu pertama menghasilkan prototipe untuk wearable device CardioNext yang fungsional dan user-friendly untuk memantau harian pasien penyakit jantung koroner. Yang kedua yaitu membangun sebuah sistem platform terintegrasi yang terdiri dari aplikasi mobile untuk pasien dan dashboard web untuk tenaga medis. Yang ketiga yaitu melakukan uji fungsi dan akurasi device secara sistem. Yang ketiga yaitu melakukan uji fungsi dan akurasi device serta sistem secara keseluruhan dalam lingkup terkontrol yang melibatkan mitra rumah sakit. Untuk luaran yang diharapkan dari kegiatan PKMKC ini adalah yang pertama satu untuk prototipe fungsional wearable device CardioNext. Yang kedua, satu aplikasi mobile CardioNext pasien untuk Android. Yang ketiga, satu dashboard web CardioNext dokter untuk monitoring oleh tenaga medis. Yang keempat, laporan uji fungsi dan akurasi perangkat. Yang kelima, publikasi artikel dalam jumlah nasional terakreditasi atau proceeding seminar nasional. Dan yang keenam, dokumen hak kekayaan intelektual atau HKI dalam bentuk paten sederhana atau merek. Nah, ada 3 manfaat kegiatan. Yang pertama, bagi pasien memudahkan memantau kesehatan harian, memberikan rasa aman, dan mendukung kepatuhan pengobatan. Yang kedua, bagi tenaga medis, memberikan akses data kesehatan pasien yang lebih kontinu dan real time, memungkinkan deteksi dini dan intervensi yang lebih cepat. Yang ketiga, bagi dunia kesehatan, berkontribusi pada pengembangan telemedicine dan mengurangi beban sistem kesehatan dengan menekan angka readmisi yang tidak perlu. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang bertugas. Oke, terima kasih untuk waktunya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Rafi Abdillah dengan NIM 043 kelas TEP.
Saya akan menjelaskan bab 2 yaitu tinjauan pustaka. 2.1 Penyakit jantung koroner atau PJK. PJK adalah kondisi yang terjadi ketika pembuluh darah arteri koroner yang menyuplai darah ke otot jantung tersumbat oleh timbunan plak aterosklerotik. Pemantauan berkelanjutan sangat krusial untuk manajemen penyakit jangka panjang. 2.2 Teknologi wearable device dalam kesehatan. 1. Sensor biomedis. Sensor MAX 30102 untuk pengukuran denyut jantung dan SP02 serta chip AD8232 untuk single lead EKG. Sensor ini telah banyak digunakan dalam perangkat medis konsumen karena akurasi dan efisiensi dayanya. 2. Internet of Things atau IoT dalam kesehatan, Health IoT. IoT memungkinkan perangkat fisik terhubung ke internet dan saling bertukar data. Penerapannya dalam kesehatan dikenal dengan IoT MT, Internet of Medical Things, telah membuka paradigma baru dan dalam pelayanan kesehatan jarak jauh. 2.3 Integrasi sistem health tech. Integrasi yang mulus antara perangkat wearable, aplikasi, dan sistem informasi rumah sakit merupakan kunci keberhasilan implementasi telemedicine atau IPI, menjadi komponen penting untuk memastikan interoperabilitas data yang aman dan andal. Lanjut. Oke, mungkin itu saja. Selanjutnya mungkin bisa dilanjut dengan rekan saya. Baik, perkenalkan sebelumnya nama saya Muhammad Faruk Muzaki dengan NIM 042 dari kelas TIP. Di sini saya akan menjelaskan bab 3 yakni untuk metode pelaksanaannya. Untuk metode pelaksanaan program ini dibagi menjadi beberapa tahap. Tahap pertama, perancangan dan pengembangan untuk bulan pertama sama bulan kedua. Perancangan perangkat keras atau hardware. Membuat diagram skematik layar PCB untuk wearable device menggunakan software Altium Designer. Komponen utamanya microcontroller ESP32, sensor MAX 3102, chip EKG AD8232, baterai lithium. Perancangan perangkat lunak softwarenya, firmware menggunakan program embedded C++ pada ESP32 untuk akuisisi data sensor. Terus aplikasi mobile, pengembangan menggunakan framework untuk tampilan data dan pengiriman cloud. Dashboard web, pengembangan menggunakan AGIS dan database, MongoDB menggunakan API untuk integrasi. Terus tahap prototyping dan assembling untuk bulan ketiga. Pencetakan PCB dan perakitan komponen elektronik, perancangan casing perangkat menggunakan software CAD, Fusion, dan desain 3D, perakitan final prototype Cardionex. Terus yang ketiga, tahap pengujian dan validasi, yakni memastikan semua sensor dan fitur komunikasi berjalan dengan baik. Terus juga uji akurasinya, membandingkan pembacaan EKG dan SP02 Cardionex dengan perangkat medis standar, misalnya EKG rumah sakit dan pulse oximeter klinis pada jumlah sampel sukarelawan sehat. Terus uji integrasi sistem dengan memastikan data dari device dapat mengalir dengan lancar ke aplikasi dan dashboard web tanpa gangguan. Kemudian untuk tahap analisis data dan pelapor, yakni pada bulan kelima, dengan analisis data hasil pengujian, penyusunan laporan akhir, dokumentasi video dan naskah publikasi, kemudian pengajuan dokumen HKI. Terus, metode evaluasi keberhasilan. Keberhasilan dinilai berdasarkan keberfungsian prototipenya dengan device dapat memantau dan mengirimkan ketiga parameter EKG, HR, dan SP02 dengan stabil. Terus akurasi datanya. Akurasi data hasil pembacaan Cardionex-nya memiliki korelasi lebih dari 95% dengan perangkat medis standar. Terus kelayakan sistem. Seluruh komponen, device,
app dashboard terintegrasi dan dapat beroperasi seperti yang dirancang. Lanjut. Nah, untuk setelah ini bisa dijelaskan oleh rekan saya yang bertugas. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Arfanazid Nandri dengan NIM 045. Di sini saya akan jelaskan bab 4 yaitu biaya dan jadwal kegiatan. Di sini pertama ada rincian biaya. Rincian biaya ini terdiri dari bahan habis pakai, perlengkapan pendukung, transport dan konsumsi, dan lain-lain. Yang pertama ada bahan habis pakai. Yang jenis pengeluaran pertama adalah komponen elektronik dengan volume 2, satuannya adalah set, harga persatuan 1.500.000 dan jumlahnya ada 3 juta. Nah, jenis pengeluaran yang kedua ada PCB dan proses fabrikasi. Dengan volume 1, satuannya adalah set, harga persatuan 750 dengan jumlah 750.000. Yang jenis pengeluaran yang ketiga ada bahan casing dan 3D print filament dengan volume 1, satuannya adalah paket, harga persatuan 500.000 dengan jumlahnya 500.000. Jenis pengeluaran yang keempat ada baterai LiPo dan pengisi daya. Volumenya adalah 2 dengan satuannya adalah buah. Harga persatuan 250 dengan jumlahnya adalah 500. Jenis pengeluaran yang kelima adalah komponen pendukung seperti kabel dan konektor. Dengan volume 1, satuannya adalah paket dan harga persatuan sama dengan adalah 250.000 dengan jumlah 250.000. Nah, dari bahan habis pakai ini jumlah total keseluruhannya adalah 5 juta. Yang kedua ada perlengkapan pendukung. Di perlengkapan pendukung, jenis pengeluaran yang pertama adalah sewa server cloud untuk testing. Dengan volumenya 5, satuannya adalah bulan, harga persatuan 200, jadi jumlahnya adalah 1 juta. Jenis pengeluaran yang kedua ada biaya penguji dan validasi. Dengan volume 1, satuannya adalah paket, harga persatuan 500.000, jadi dengan totalnya 500. Nah, pada perlengkapan pendukung ini jumlah total keseluruhannya adalah 1.500.000. Yang ketiga ada transport dan konsumsi. Pada transport dan konsumsi ini jenis pengeluaran pertama ada transportasi ke Mitra RS dengan volume 10, satuannya adalah kali dengan harga persatuannya 75.000. Jadi jumlahnya adalah 750. Jenis pengeluaran yang kedua adalah konsumsi selama rapat dan testing. Dengan volume 1, dengan satuannya adalah paket, harga persatuannya adalah 250 dan jumlahnya ada 250. Jadi pada transportasi dan konsumsi ini jumlah total keseluruhannya adalah 1 juta. Yang keempat ada lain-lain. Dengan pengeluaran JNKI dan publikasi artikel. Dengan volume 1, satuannya adalah paket dengan harga persatuan 500. Nah, jumlahnya 500. Dari jumlah dan lain-lain ini totalnya ada 500.000. Nah, dari jumlah keseluruhan rincian biaya tadi adalah 8 juta. Nah, yang kedua ada jadwal kegiatan. Pada jadwal kegiatan ini dilaksanakan selama 6 bulan, selama 4 bulan 16 minggu. Berikut adalah jadwal kegiatannya. Kegiatan yang pertama adalah studi literatur dan perancangan sistem. Kegiatan ini dilaksanakan selama 5 kali pertemuan. Nah, yang kedua ada pengembangan hardware dan firmware. Nah, pada kegiatan yang kedua ini terjadi 4 kali pertemuan. Nah, yang ketiga ada pengembangan aplikasi dan dashboard. Pengembangan aplikasi dashboard ini terjadi 6 kali pertemuan. Yang keempat ada prototyping dan assembling.
Kegiatan ini terjadi 4 kali pertemuan. Yang kelima ada pengujian fungsi dan akurasi. Kegiatan ini terjadi selama 4 kali pertemuan. Uji imigrasi sistem. Yang keenam ada uji imigrasi sistem. Kegiatan ini terjadi 4 kali pertemuan. Nah, yang ketujuh ada analisis data dan penyusunan laporan. Kegiatan ini terjadi 4 kali pertemuan juga. Dan yang kedelapan ada pengajuan HKI dan publikasi. Nah, yang terakhir ini terjadi 3 kali pertemuan. Nah, mungkin itu saja penjelasan tentang biaya dan jadwal kegiatan dari saya. Oke, terima kasih. Kami dari kelompok 10 dari kelas TE 2025B. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf kalau ada kekurangan atau salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan apa tuh? Karo.